Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gue Rangga. Gue tuh sebenarnya pengen beli TWS yang agak proper, yang kayak AirPods Pro atau Sony yang WF-100 MX3 atau MX4. Nah, tapi masih mikir-mikir banget untuk beli TWS harganya 3 juta sampai 4 jutaan. Buat gue tuh masih lumayan mahal gitu. Nah, tapi gue denger news ada sebuah perusahaan teknologi baru yang namanya Nothing. Ini ngerilis sebuah TWS yang namanya Nothing Ear One. Waktu itu, wah, gue lihat desainnya, wih keren nih jadinya. Gue langsung cari info, ternyata belanjabos.com ini ngejual, bisa PO, kemudian gue coba PO sekitar sebulanan, barangnya datang. Ini dia barangnya, Nothing Ear One. Kira-kira gimana kesan-kesan gue selama memakai Nothing Ear One ini? Yuk kita bahas. Tapi gue ngingetin lagi buat yang belum subscribe, subscribe dulu dong ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggunya. Oke, sekarang kita lanjut bahas Nothing Ear One. Oke, pertama gue tuh pengen bahas Nothing secara company-nya dulu ya. Gue tertarik nih sama Nothing ini karena orang-orang yang ada di baliknya. Terutama adalah foundernya yaitu Carl Pei yang sebelumnya adalah ex-co-founder dari OnePlus. Menurut gue, Carl Pei ini selalu punya visi misi yang oke tentang teknologi untuk perusahaan-perusahaannya. Visi dan misinya di Nothing ini adalah to remove barriers between people and technology to create seamless digital future. Dia juga pernah ngomong, dan gue suka banget nih quotes-nya, yaitu we believe that the best technology is beautiful, yet natural and intuitive to use. When sufficiently advanced, it should fade into the background and feel like nothing. Menurut KP, teknologi yang baik itu adalah teknologi yang cantik atau well-designed, natural, dan intuitif, sehingga saat dipakai, ini berasa nggak pakai apa-apa. Dan menurut gue, Nothing Ear One ini adalah first step untuk mencapai visi misi tersebut. Selain KP, ada juga nama-nama yang cukup menarik kayak Casey Neistat, kemudian Tony Fadell. Casey Neistat udah pada tahu lah ya, YouTuber yang cukup terkenal. Kemudian ada Tony Fadell. Tony Fadell ini adalah ex-karyawan Apple yang sering disebut sebagai father of the iPod karena bisa dibilang dia yang menciptakan iPod. Dan sekarang dia adalah co-founder dari Nest Lab yang terkenal juga dengan produknya yaitu Nest Thermostat. Lalu ada Teenage Engineering. Teenage Engineering sendiri ini adalah tim product engineer / designer dari Swedia yang sering mengerjakan project-project consumer electronic products yang berhubungan dengan sound dan audio. Mereka ini sendiri sekarang join di Nothing sebagai founding partner, dan mereka sekarang nge-handle product desainnya Nothing. Ini juga cukup menarik. Oke, sekarang kita mau bahas desain dan build quality dari Nothing Ear One. Ini jadi salah satu alasan utama, bahkan bukan salah satu, ini adalah alasan utama gue kenapa gue akhirnya ngambil Nothing Ear One ini, yaitu karena desainnya. Sebenarnya secara form factor sih nggak beda jauh sama AirPods Pro, tapi pemilihan materialnya ini yang menarik. Materialnya itu dibuat dengan bahan yang transparan. Pemilihan material transparan ini bikin Nothing Ear One kelihatan beda. Circuit board, magnet, dan elemen-elemen lain terekspos tapi tetap terlihat rapi dan well-designed. Casingnya pun transparan sebagian, sehingga bagian earbuds-nya tetap terlihat pada saat di-charge. Oh iya, di video unboxing kemarin gue sempat bingung nih dengan istilah transparan atau translucent. Setelah gue cari-cari, ternyata beda. Transparan itu ya kayak Nothing Ear One gini, full tembus pandang dan kelihatan dalamnya. Sementara kalau translucent itu semi-transparan, kayak iMac G3 yang bagian luarnya itu pakai bahan nggak full tembus pandang. Jadi bagian dalamnya kelihatan cuma sama-sama aja. Nah, untuk build quality sendiri, earbuds-nya menurut gue cukup oke dan cukup solid. Tapi ada sedikit catatan nih buat build quality case-nya, karena banyak yang gue lihat dari reviewer luar, setelah dipakai beberapa lama, mulai muncul goresan-goresan atau baret yang cukup kelihatan. Sayang juga nih sebenarnya, harusnya bisa lebih baik kualitas material dari case-nya. Selain desain transparannya, ada juga nih hal menarik dari desain Nothing Ear One, yaitu adanya dot putih dan dot merah di earbuds kiri dan earbuds kanannya. Kenapa ini menarik? So far gue lihat banyakan ya earbuds yang udah beredar di pasaran itu untuk menandakan bagian kiri dan kanan ditandain dengan huruf L dan R, ya kan? Nah, problemnya menurut gue adalah dengan ukuran earbuds yang kecil, huruf L dan R-nya kan makin kecil. Jadinya terutama buat gue yang mata gue minus dan silinder, untuk ngelihat L dan R di earbuds itu kadang susah banget karena ukuran fontnya tuh kecil banget.
Nah, pada akhirnya tuh suka kebalik-kebalik pada saat makainya. Nah, ini nggak bakal terjadi di Nothing Ear One karena dilihat dari agak jauh pun langsung terlihat mana yang kiri, mana yang kanan. Dengan adanya penanda dot warna putih untuk earbuds yang kiri dan dot warna merah untuk earbuds yang kanan. Solusi ini simple tapi berguna banget buat gue. Ini adalah penerapan bagus dari salah satu 10 principle of good design-nya di Rams. Good design makes a product understandable. It clarifies the product structure. Better still, it can make the product talk. At best, it is self-explanatory. Jadi, produk yang bagus itu adalah produk yang mudah dimengerti. Yang paling baik bahkan bisa menjelaskan fungsinya sendiri tanpa perlu buku panduan. Nah, desain Nothing Ear One dengan dot warna putih dan dot warna merahnya ini mengimplementasikan prinsip ini dengan baik. Jadi, produk yang bagus itu adalah produk yang mudah dimengerti. Bahkan saking mudahnya dimengerti, ini nggak perlu buku panduan untuk menjelaskan fungsi produk tersebut. Nah, gua rasa prinsip ini diterapkan dengan baik oleh Nothing di Nothing Ear One sehingga bisa menjelaskan fungsi produknya itu tanpa perlu buku panduan. Overall, gue puas dengan desain dan build quality dari Nothing Ear One ini. Karena unik, kayaknya belum ada yang nyamain deh desain kayak gini. Kemudian menurut gue ciri khasnya ini juga sangat kuat. Jadinya bahkan dilihat dari jauh pun kalau emang orang udah tahu langsung recall gitu, oh ini produknya Nothing. Cuman ngelihat bentuk produknya dari jauh aja. Menurut gue ini salah satu ciri khas yang cukup kuat sehingga akan bagus untuk brand kedepannya kalau emang dimanfaatkan dengan baik. Yuk, sekarang kita bahas kualitas suara dan fungsi-fungsinya. Jujur aja, gue bukan expert nih di bidang audio, dan so far gue selalu make TWS itu yang harganya di bawah 500.000. Jadinya ketika gue denger sound dari Nothing Ear One ini, menurut gue udah bagus banget nih dibandingkan dengan sound-sound dari TWS yang gue punya sebelumnya yang harganya hampir selalu di bawah 500.000. Kualitasnya cukup jauh dibandingkan TWS yang sebelumnya gue pakai, tapi nggak terlalu mind-blowing banget sih, sehingga masih sesuai dengan ekspektasi gue. Menurut gue sih masih sesuai dengan harganya. Untuk dengerin musik, nonton film juga udah enak banget. Gaming juga oke karena udah ada low latency mode di apps-nya. Buat gue semuanya pas nih, sama sekali nggak jelek tapi bukan yang super bagus juga, jadinya tuh pas. Oh iya, gue coba ngerekam suara via mic dari Nothing Ear One ini dan ini adalah hasilnya. Tes 1, 2, 3, ini nyoba ngerekam suara pakai mic-nya Nothing Ear One. Kira-kira gimana suaranya? Kita coba rekam, nanti kita lihat ya kualitasnya kira-kira gimana. Oke? Kemudian untuk pengaturan dari fungsi-fungsinya sendiri bisa kita lakukan dari apps Ear One yang bisa di-download dari App Store atau Play Store. Apps-nya sendiri cukup simple sih. Kita bisa koneksiin Nothing Ear One ini via apps. Tapi untuk iPhone tetap harus di-connect via Bluetooth settings juga. Sementara kalau Android nggak perlu karena bakal muncul pop-up notification kalau kita mau konekin Nothing Ear One ini. Dari apps-nya kita bisa atur equalizer, ada 4 pilihan yaitu balance, more treble, more bass, dan voice. Gue biasa sih pakai di mode balance, dan juga ada pengaturan untuk active noise cancellation-nya. Bisa pilih nih mau mode apa. Ada mode noise cancellation dengan option light dan maksimum, kemudian ada mode transparency, jadinya masih bisa dengar surrounding sekitar, atau bisa di off total juga. Nah, ketika gue nyobain mode noise cancellation-nya, ini berasa banget kedapnya. Dengerin musik bisa jadi lebih fokus tanpa gangguan suara dari luar. Tapi pada prakteknya sehari-hari sih gue lebih sering nge-off mode noise cancellation ini karena suka terlalu kedap dan bahkan nggak kedengeran surrounding sama sekali. Bisa bahaya juga nih kalau terlalu sering dipakai, apalagi kalau dipakai pada saat nyetir. Dan kadang gue tuh juga masih suka nemu bugs yang ada di aplikasi Ear One ini. Contohnya adalah ketika gue udah konekin Nothing Ear One-nya dengan smartphone via Bluetooth, ternyata suaranya tuh masih suka keluar di smartphone, bukan keluar di Nothing Ear One-nya. Tapi gue udah update sini software-nya dan semoga bugs-bugs ini udah nggak keluar lagi. Kemudian untuk mengkontrol Nothing Ear One ini, kita bisa menggunakan gestur. Gesturnya itu adalah slide in atas bawah untuk membesarkan atau mengecilkan volume, kemudian tap 2 kali itu untuk play atau pause, lalu ada triple tap itu bisa diatur previous song atau next song, kemudian tap and hold itu untuk mengaktifkan noise cancellation-nya. Ini masih bisa di custom sih komennya, tapi cuman khusus yang triple tap sama tap and hold doang. Yang komen lain, yang double tap sama yang slide in, slide out itu nggak bisa di custom. Menurut gue gestur-gesturnya ini masih cukup simple dan masih mudah untuk digunakan.
Lalu baterainya gimana nih? Nah, untuk baterainya sendiri, klaim dari Nothing-nya itu bisa bertahan 5 jam atau 34 jam dengan case-nya. Jadi maksudnya kalau misalkan earbuds-nya habis, baterainya dimasukin ke case, dia bisa ngecharge, itu bisa dipakai berulang-ulang selama 34 jam. Nah, pada prakteknya nih, gue coba untuk make Nothing Ear One ini untuk ya nonton film, dengerin lagu, kemudian main game juga kadang-kadang. Terus gue suka pindah-pindah dari iPhone ke Android, pindah lagi ke laptop. Itu kira-kira setelah gue cobain, mungkin bertahan sekitar 4,5 jam tanpa di-charge di dalam case-nya. Cukup deket sih menurut gue sama klaimnya yang 5 jam. Mungkin tergantung pemakaian, tapi kurang lebih 4,5 jam sampai 5 jam masih cukup dekat. Nah, kalau emang baterainya udah habis, bisa di-charge di case-nya, itu bisa sampai 34 jam. Lalu case-nya ini bisa ada 2 cara ngecharge-nya, yaitu bisa pakai kabel USB-C satu, kemudian bisa pakai wireless charging. Nah, gue paling sering sih sekarang ngecharge itu pakai wireless charging karena kan tinggal ditaruh aja, jadinya cukup praktis dan ya udah ketika selesai ngecharge sudah bisa langsung digunakan lagi. Overall sih gue suka ya dengan Nothing Ear One ini, terutama di bagian desainnya. Fungsi-fungsi lainnya sih gue juga cukup puas, tapi bukan yang suka banget atau puas banget. Biasa aja, tapi menurut gue dengan harga normalnya itu $99 dan fitur-fitur yang ditawarkan, menurut gue sih Nothing Ear One ini package yang cukup bagus untuk dibeli nih, karena dengan fitur-fiturnya yang ada active noise cancellation, kemudian desainnya terutama yang buat gue itu keren banget. Harganya $99 atau sekitar 1,5 juta, worth it nih untuk dibeli. Terutama juga dibandingkan dengan saingan-saingannya kayak AirPods Pro atau Sony yang harganya bisa 3,5-4 jutaan. Ini mungkin di 1,5-2 jutaan menurut gue masih masuk akal. Nah, kemarin tuh gue belinya di belanjabos.com seharga 2,1 jutaan. Menurut gue harga segini masih worth it lah, karena lo kan ada shipping, kemudian ada pajak dan lain-lain. Ini lo nggak perlu pusing mikirin bayar shipping, kemudian ngurus pajak bolak-balik. Ini menghemat waktu lo, kemudian lo udah tinggal beli barangnya di belanjabos.com, tinggal duduk manis aja di rumah sambil nunggu barangnya sampai. Worth it banget untuk beli di belanjabos.com. Kalau mau cobain langsung aja ke belanjabos.com. Oke, sekian video dari The Grid. Like kalau emang suka videonya, kemudian subscribe juga ke channel The Grid, dan follow juga Instagram kita di thegridco.id. Oke, The Grid sign out. Bye!